Yang kedua apa? Yang kedua, memang ini sudah lupa, Bung, karena tadi stres saya. Gen Z ini selalu stres. Gen Z itu selalu stres. Healing. Selamat datang di Bitcoin Goceng. Buat kalian yang pertama kali datang di channel ini ya, informasi buat kalian. Ini adalah channel di mana kami membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. kecil sekali memang, tetapi tujuan kami adalah membangun habit atau mengubah kebiasaan kalian dalam hal berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan Uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena jika kita setia dalam hal yang kecil, pasti akan dipastikan hal-hal yang besar. pasti, ada kata pasti akan dipercayakan hal besar. Buat kalian yang nggak percaya akan statement itu silakan. Ya. Tapi kami mempercayai dan memiliki nilai itu. Yap. Jadi kalau kita setia dalam hal kecil, percaya melakukan tanggung jawab hal-hal kecil, pasti akan dipercayakan hal besar. Oke? Nah, karena berbicara tentang hal besar, berarti sebelum menuju ke hal besar, kita harus mempelajari hal kecil. Ya. Hal kecil, contohnya di video kali ini. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang Tiga hal penting dalam melakukan investasi. Ya, 3 hal penting. Hal penting ya, garis bawahi penting. Karena kalau di skip lagi yang video ini, nggak perlu. Saya mau langsung analisa, Fibonacci, langsung indikator, all-in margin, all margin call. Ya kan, nggak salah dengan margin call-nya, tapi langsung beli Sena. Nggak salah dengan mereka ya. Saya setuju dengan mereka, saya senang dengan pemahaman mereka. Bahkan kita selalu berulang-ulang di konten sebelumnya bahwa kita searah dengan mereka. Ya. Tapi jalan menuju arah tersebut mungkin bisa jadi berbeda gitu. Ya, tapi tujuannya sama. Iya. Nggak usah contoh-contoh lah. Udah, intinya itu aja lah. Kira-kira oke. Oke, 3 hal penting. 3 hal penting. Oke, yang pertama apa, Bung? Yang pertama adalah apa, Bung? Kita sambil ngopi ya. Ngopi saya sudah habis loh. Aduh, ngopi tapi di gelas bir. Teh. Teh. 3 hal penting dalam melakukan investasi. Apa? Yang pertama, aduh jangan lupa. Aduh, lupa saya, Bung. Lupa ya? Iya, lupa. Oke, buat kalian yang udah lupa, makanya jangan sampai lupa kayak dia ya. Langsung dicatat. Ya. Dicatat ya. Sambil menonton ini dicatat. Yang pertama adalah pentingnya memahami literasi. Penting sekali. Jadi kemampuan literasi itu sangat amat penting. Literasi dalam segala hal gitu. Kalian mau mempelajari apapun, pasti kalau kalian boro-boro mau analisa fundamental, malas kalian pasti. Malas. Karena skip literasi. Skip. Banyak sekali orang yang berimpi-impian, bermimpi untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, bermimpi-mimpi di siang bolong, skip hal kecil ini. Sudah bilang kan, setia dalam hal kecil. Yap. Hal kecil loh, hanya belajar literasi. Kemarin saja konten kita yang sebelumnya dibilang, oh kalian berdua hina-hina akademi kripto, hina-hina apa. Itu literasi konteksnya nggak dinonton baik-baik gitu. Penjelasannya nggak dipahami baik-baik, literasi membaca, literasi mengertinya kurang gitu. Dimakan mentah-mentah. Makan asem. Ya aduh, makanya pentingnya literasi. Literasi kalian itu sangat penting. Kalau kurang ya cari. Ya kalau stres, ya nonton Bitcoin Goceng, kalian akan dapatkan komedi. Plus komedi. Ada yang komen bilang, apa? Kukira channel edukasi, ternyata channel komedi. Enggak sih Pak, memang komedi Pak. Nggak perlu Pak. Orang seperti Bapak sudah pintar gitu. Jadi kalau datang ke sini Bapak tidak mungkin akan lebih pintar gitu. Tidak mungkin, tidak usah. Ini yang channel komedi Pak gitu. Komedi kita menertawakan materi-materi kita, termasuk komentar-komentar netizen seperti kenapa begini? Seperti Bapak. Seperti ini. Ya. Begitu ya. Jadi intinya gitu ya. Nah, itu pertama pentingnya literasi. Yang kedua apa? Yang kedua, memang ini sudah lupa, Bung, karena tadi stres saya. Gen Z ini selalu stres. Gen Z itu selalu stres. Healing. Nggak healing dong. Dikit-dikit stres. Mental health lagi. Sedikit-sedikit mental health gitu. Aduh. Generasi Gen Z ini ya. Saya nggak menganggap remeh kalian ya. Tetapi kenapa ya di Gen Z itu rentan sekali kena itu. Saya nggak menganggap remeh penderitanya gitu. Tapi saya nganggap remeh. Kok generasi kalian rentan. Gitu. Udah kok bahas generasi sama Gen Z ya. Mas Gens. Oke, poin yang kedua sudah. Sudah. Apa-apa? Sudah lupa maksudnya? Sudah lupa, iya sudah. Sudah apa? Sudah dibahas.
Apa hal penting? Lupa. Pertama pentingnya literasi. Oke. Hal yang kedua yang harus kalian punya pada saat kalian melakukan investasi di pasar modal itu yaitu pentingnya kalian bernetworking. Oke. Kok beda dengan sebelumnya, Bang? Beda dong. Karena saya rangkumkan aja gitu. Karena pertama saya pikir kenapa materinya terlalu berat ya. Networking. Nah, di dalam networking itu, ini baru. Ini baru. Bukan lupa ini karena saya baru. Karena begini, dia sebelumnya saya sudah bilang lah poinnya itu. Dia lupa. Kayaknya kalau supaya dia ingat, dia harus punya networking gitu. Iya dong. Iya. Betul tidak? Nanti tunggu, nanti saya bilang di dalam networking itu belajar apa. Tapi tunggu, pentingnya networking. Karena kalau misalnya sama saya nantinya tuhnya hanya guru dan murid gitu. Jadi pentingnya kenapa kayak di kelas ada tugas kelompok. Betul tidak? Karena pentingnya bernetworking. Nah, di dalam networking ini, networking bukan cari klien ya, networking buat cari networking artinya kelas belajar bersama. Kelompok belajar lah. Itu bahasa gampang ya. Kelompok belajar. Bukan saya bilang ini dalam konteks promosi private community, bukan. Jangan digiring ke situ lagi. Walaupun memang kita sementara membuka private community. Kamu paham kan? Gitu ya. Tapi sebelum itu jelaskan dulu private community itu apa? Private community itu akan membentuk kita menjadi orang yang berkualitas. Kok panas sekali ya di sini. Panas. Padahal ini sudah dalam keadaan hujan ya. Hujan. Tapi kok panas. Apa membentuk orang kualitas apa? Jawab dulu. Bentar, nggak tahu. Betis. DP apa ini? DP isu komunitas ya? DP apa? DP api. Nah, dalam private community itu akan terlipat ganda. I gotta quit it. Oke, tenang. Nah, dalam private community itu akan ada sebelum masuk ke dalam tahap expert ya, akan ada proses penyaringan. Dalam proses penyaringan itu kalian maupun yang sudah lama belajar tentang capital market pasti harus mengikuti modul pemula kami. Iya, kan situ proses penyaringan. Di situ akan melihat perkembangan portofolio kalian selama 1 atau 2 bulan ya, Bung. Nah, setelah melewati masa itu akan masuk ke dalam tahap expert. Belum expert amat juga sih. Maksudnya di situ akan ada tahap kita bisa open diskusi bareng, dan juga kita bisa open live trading. Nah, di tahap pemula itu akan gratis. Gratis. Ya kan? Ya. Setelah itu Kamu ragu ya? Ada ya kan ragu ya? meyakinkan dari Terpikir kenapa digratiskan ya? Dibayar aja ya. Nah, setelah tahap itu akan mulai berbayar, tapi seperti di konten sebelumnya yang kita menjelaskan akan ada yang gratis. Yaitu di umur di bawah 17 tahun. Dan juga di atas 40 tahun. Nah, lanjut, Books. Nah, di private community itu nanti walaupun di luar dari trading ini ya, di luar dari trading dan investasi cryptocurrency lainnya, itu di luar dari itu. Di dalam situ juga akan diberikan ruang-ruang untuk presentasi ya. Supaya kalau yang bicara terputar-putar seperti ini bisa terjawab di situ. Enggak bercanda. Maksudnya adalah intinya semua orang akan mendapatkan open discuss. Iya. Setelah diseleksi dong. Iya dong. Jangan grup umum sembarangan bicara. Mungkin masih pemula suka ini apa? Aduh, ada makian lah situ. Enggak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya yang pasti. Intinya dari itu semua akan disaring dan dibuat siapapun di situ akan menjadi orang yang berkualitas. Iya. Oke. Kita nggak penting dengan jumlahnya, banyak orangnya, tetapi orang-orangnya itu benar-benar berkualitas. Ya bisa long term kayak saya lah. Belasan tahun kita hidup enak, fun aja, nggak perlu terlalu ingat-ingat ya. Iya. Enjoy aja, tetapi kita bisa memiliki eksponensial yang naik secara portofolio. Nah, kembali ke konteks tadi dulu, konteks tadi. Nah, kenapa pentingnya grup belajar? Karena kita akan mengingat segala hal yang kita belajar bersama, dipelajari betul. Itu pentingnya. Karena kalau sendiri nih, dia memang sekarang si Rafa bikin konten sambil belajar. Tetapi setelah dari itu dia akan sendiri dan dia lupa. Iya. Tetapi pada saat dengan komunitas, ada orang yang bisa saling mengingatkan, yang bisa diskusi. Ada sampai di tahap itu tahapan lanjutan ya. Kalau di tahapan expert kita ada hari-hari untuk trading bareng. Kita bisa kenapa entry sekian, bisa lihat
akun realnya itu masuk ke berapa. Minta maaf ya, minta maaf. Ini saya bisa bukakan. Tapi saya nggak mau sebut label ya. Akademi yang lain, mana ada? Akademi sih beda sama akademi yang lain. Apakah mereka membuka trading mereka? Portfolio transaksi pribadi mereka apakah dibuka? Nah, tidak semua, tidak. hanya merasakan persentase. Iya, nggak semua. Bahkan mereka nggak hanya ilmu. Kita modul. Iya, tapi apa yang mereka lakukan apakah dibuka? Nggak semua. Nah, untuk itu di privat ini kita akan buka. Kita itu entry mana? Kenapa kita ambil ini? Kenapa itu? Ya, oke? Itu yang di dalam private community. Makanya penting untuk bergabung dalam private community. Tapi yang lebih penting daripada bergabung di private community adalah pentingnya Anda lolos seleksi. Gitu. Karena kalau Anda tidak lolos seleksi, minta maaf misalnya, oh, Jil, saya punya uang ratusan juta nih, saya mau masuk, saya mau bayar. Kami akan tolak. Karena moralitas kami tidak serendah itu untuk dibayar ya. Minta maaf, kami mau menuju pada kualitas orang. Oke? Nah, kembali ke konteks tadi dulu. Poin 2. Sudah teringat belum? Udah panjang lebar loh kita ini. Ini networking itu cara kerjanya, tapi apa yang dipelajari di poin 2? Ini pelajar. Udah panjang lebar loh kita ngomong ini. Panjang lebar. Yang paling pertama tadi apa? Yang paling pertama tadi pentingnya literasi. Jangan skip ya. Yang kedua apa? Networking, yaitu kita bisa berdiskusi, bisa mempunyai kelompok diskusi. Ya, di dalam kelompok diskusi itu apa yang akan kita pelajari intinya? Ya, semua yang kita pelajari itu bisa simpan dalam otak. Mulai terputar-putar. Coba. Apa? Seling ulang no. Dalam poin 2 pentingnya mengembangkan individual skill atau kemampuan individual. Nah, individual skill atau kemampuan individual itu, ini poin 2 ya. Yang pertama literasi, pentingnya literasi. Jadi kalau literasi itu intinya kalian belajar, membaca apapun itu. Mau ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, jangan skip proses ini. Terima aja dulu. Poin 2 setelah diterima, itu pentingnya dikembangkan individualnya. Individual, ini ada 2 nih, skill individual secara skill. Misalnya kalian mau menyanyi, kalian harus dong nyanyi yang benar-benarnya bisa nyanyi, bukan fales. Oke, mau trading benar-benar individual skill yang teknikal, fundamental itu individual skill. Tetapi dalam satu sisi pentingnya dikembangkan kemampuan emosional atau psikologi. Jadi poin 2 ini adalah poin penting yang jangan di-skip, mengembangkan individual. Itu saya gambarkan secara umum itu ya, tapi paham kan? Mengembangkan secara pribadinya. Oke? Karena jangan skip lagi proses emosi, jangan di-skip. Oh, nggak mau, saya mau tekniknya aja, individual fundamentalnya aja. Emosinya di skip. Masuknya all in. Tidak lihat marginnya berapa. Main masuk. He's all in. Lihat dengar influencer A ikut. Influencer B ikut. Anda lebih tepatnya main-main ini. Jangan main saham. Jangan main kripto gitu. Anda main naik kereta api. Bingung. Tahu main naik kereta api? Naik kereta api, jokes bapak-bapak. Yang itu mereka main putar tuh. Itu artinya cuma ikut-ikut aja orang. Jangan. Ya, jangan. Jadi poin itu adalah kembangkan individual. Nah, yang ketiga, nggak mungkin lupa lagi nih. Nggak mungkin lupa, pasti mungkin lupa ya. Nggak mungkin lupa, pasti lupa. Apa? Yang ketiga. Ini nggak sih? Lupa. Pengendalian emosi. Bukan dong. Beda. Tadi dong di poin 2. Nah, coba. Ini makanya pentingnya networking. Pentingnya dalam private community supaya saling mengingatkan. Apa? Itu poin 2 tuh. Poin 2 tuh kayak koin dengan 2 sisi. Yaitu pentingnya dinaikin skill, pentingnya dinaikin pengendalian emosi atau psikologi. Oke? Itu poin 2. Nah, poin 3 nih apa? Tas yang sedang berpikir keras ya. Lupa, jangan mau memiliki sifat yang mau cepat kaya atau menganggap bahwa trading ini adalah jalan tercepat untuk kaya. Bukan. Jalan tercepat untuk kaya adalah kerja keras. Kalian kerja, dapat uang, uangnya itu setelah didapatkan diputer di sini. Gitu, bukan kebalikan. Jadi poin kita kalau jangan sampai punya pemikiran bahwa si Timothy kaya dari kripto, LKH kaya dari saham. Siapa lagi? Semua nama-nama kalian sudah sebut karena kalian berpikir bisa kaya dari situ. Tidak mungkin. Kalian akan kaya itu dari kerja keras dulu,
punya kapitalisasi uang, baru masuk. Mana ada masuk cuma 100-200 ribu mengharapkan bisa 100-200 juta dalam semalam. Anda pikir itu kehokian koin meme, guys? Oh, gitu. Jatuhnya mental-mentalnya jadi mental judi dong. Yep. Gitu. Tidak. Jadi jangan pernah memiliki sifat yang mau Cepat kaya dari market crypto. Jangan. Jadi 3 hal penting yang harus kalian miliki, yang menjadi dasar kalian untuk memiliki, saya jadi ketularan kamu nih, ngomongnya putar-putar. 3 hal penting yang harus kalian miliki. Ini lama-lama saya buat konten dalam 1 bulan jadi seperti Anda ini, Bu. Kemampuan public speaking saya langsung hilang ini. 3 hal penting harus kalian miliki, oke? Pada saat kalian terjun ke dalam dunia capital market. 3 hal penting. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena kita upload video setiap hari. Setiap hari loh kita buat video. Lebih dari 1 video. Makanya kalian bisa belajar banyak. Yep. Dan kalau mau belajar lebih lagi dari itu, maka kalian bisa bergabung dalam private community. Private community-nya seperti apa nanti ada di bulan depan ya. Kita akan jor-joran untuk merekrut kalian. Silakan ikut seleksi. Terbuka umum, gratis buat kalian. Nanti ya pada saat sudah berbayar seperti apa iurannya, nanti akan kita jelaskan juga nanti ya. Nantilah. Intinya di bawah dari harga listrik kalian. Ya. Di bawah harga kuota bahkan. Ya, di bawah harga kuota. Uang jajan, di bawah uang jajan. Seperti itulah, Bung. Oke, see you on the next video. Jangan lupa subscribe.